Jimin menjadi sangat malu setelah J-Hope tidak bisa berhenti berterima kasih kepadanya karena menghadiri Lollapalooza. Ketika berbicara tentang anggota BTS, mereka selalu punya hubungan khusus satu sama lain yang membuat mereka lebih seperti keluarga. Selama bertahun-tahun, mereka telah menunjukkan dukungan mereka satu sama lain, apapun yang terjadi dan memastikan untuk ada di sana kapanpun anggota lain membutuhkannya. Secara khusus, itu terbukti ketika diumumkan bahwa J-Hope akan membuat sejarah sebagai orang Korea pertama yang menjadi headline di Festival Amerika Lollapalooza. Jeff sepertinya menikmati waktu di Chicago sendirian, tapi ARMY tidak bisa menyembunyikan senyum mereka ketika Jimin terlihat terbang ke Amerika untuk berada di sana untuk mendukung J-Hope. Idola itu tersenyum saat dia meninggalkan Korea untuk bergabung dengan anggotanya. Tentu saja, Jimin menonton dari pinggir sepanjang pertunjukan dan menyemangati J-Hope. Jimin terlihat menari dan melompat-lompat seperti tidak peduli pada dunia. Meskipun ia mungkin tampil dengan J-Hope sepanjang waktu sebagai BTS, Jimin ada di sana sebagai penggemar dan menunjukkan cintanya di seluruh lokasi syuting. Bahkan saat dia pergi, dia tidak bisa tidak berbagi betapa bangganya dia pada Hyungnya dan betapa menakjubkan yang telah dia lakukan. Tapi seperti Jimin kagum dengan J-Hope tidak bisa berhenti berbagi terima kasihnya pada dongsengnya. Setelah Lollapalooza, J-Hope mengejutkan penggemar dengan memulai siaran langsung dan kemudian bergabung dengan Jimin. Itu adalah siaran yang benar-benar mengharukan dan penggemar tidak bisa melupakan betapa manisnya kedua anggota itu. Selama siaran, J-Hope mengaku tidak tahu kalau Jimin akan datang untuk menonton acara itu. Dia menjelaskan betapa sulitnya latihan di Chicago, tapi begitu Jimin tiba, dia tidak bisa berhenti tertawa. Tentu saja itu lucu, tapi ucapan terima kasih dan kata-kata J-Hope kepada Jimin menyentuh ARMY. Banyak grup mungkin mengharapkan anggota mereka untuk datang, jadi jangan terlalu memikirkannya. Tapi J-Hope tampak benar-benar emosional. J-Hope mengatakan, Jimin adalah sumber kekuatan yang besar dan sangat membantu. Aku sangat bersyukur dia datang jauh dan mendukungku, kata J-Hope. Dia bahkan menceritakan bahwa sebelum Jimin tiba, dia tidak makan banyak karena stres, menambahkan bahwa punya anggota BTS bersamanya membuatnya merasa lebih aman. J-Hope kemudian menjelaskan bahwa dia hampir merasa seolah-olah berada di ruangan gelap saat berlatih dan dengan manis menggambarkan saat Jimin tiba dan memanggil anggotanya The Light. Meskipun Jimin mengungkapkan sebagai frasa yang aneh dan bahkan tampak malu karenanya, J-Hope terus mengulangi betapa banyak yang telah Jimin lakukan untuknya, bahkan menambahkan, tidak, tapi sebenarnya kamu adalah cahayaku. Tapi sepertinya Jimin tidak keberatan. Menurut salah satu anggota termuda grup ini, dia akan selalu datang karena dia pikir J-Hope akan kesepian karena mereka selalu tampil dan bepergian untuk pertunjukan sebagai sebuah grup. Jimin bahkan menambahkan bahwa dia tidak mungkin melakukannya jika itu dia. Meskipun itu mungkin tampak bukan masalah besar bagi Jimin, kehadirannya tampaknya persis seperti yang dibutuhkan J-Hope. BTS tidak pernah gagal untuk saling mendukung, bahkan kalau itu berarti bepergian ke sisi lain dunia. Yang kedua, militer Korea Selatan mempertimbangkan memberikan izin khusus BTS untuk pertunjukan selama wajib militer. Isu BTS dan Dinas Militer Nasional mereka telah lama menjadi topik sensitif, sementara anak laki-laki ini sendiri dengan jelas menyatakan keinginan untuk mengabdi pada bangsa. Publik dan pemerintah telah bolak-balik tentang kemungkinan pengecualian. Sementara beberapa orang merasa bahwa BTS pantas mendapat pengecualian yang serupa dengan atlet nasional, yang lain menganggapnya sebagai bias. Pada 1 Agustus 2022, Lee Jong-suk, Menteri Pertahanan Korea Selatan, berbicara tentang potensi tunjangan khusus BTS. Dia mengumumkan bahwa tunjangan sedang dipertimbangkan untuk BTS diberikan waktu untuk berlatih dan tampil di luar negeri setelah mereka mendaftar. Dia terus mengungkapkan bahwa itu bisa menjadi cara yang baik untuk menyelesaikan perdebatan tanpa mengganggu prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan pengurangan sumber daya militer. Selain itu, karena publik memiliki pandangan positif terhadap selebriti yang bertugas di militer, Lee Jong-suk berpendapat bahwa hal itu dapat meningkatkan popularitas BTS. Lee Ki-sik, Kepala Administrasi Tenaga Kerja Militer, juga menekankan bahwa mereka sedang meninjau masalah ini dengan hati-hati. Administrasi pertama dan terutama mempertimbangkan dalam kerangka keseluruhan layanan alternatif. Saat ini, sementara prestasi global seperti medali Olimpiade termasuk dalam kriteria pengecualian, penghargaan dalam prestis serupa seperti Billboard Award dan Grammy Award belum termasuk dalam kriteria. Militer dengan hati-hati mempertimbangkan hal ini karena menambahkan artis budaya pop lain dapat merusak kerangka layanan secara keseluruhan.
Ketua Komisi Pertahanan Nasional An Kyubek juga menunjukkan bahwa kewajiban pertahanan tidak dapat dikonveksi langsung menjadi uang. Dengan ini menjadi gagasan untuk sangat kapitalistik. Dia menyatakan penentangannya terhadap tunjangan khusus untuk layanan BTS mengingat bahwa ini adalah kebijakan yang terus bertentangan dengan keadilan dan kebijakan yang terus bolak-balik, dan karenanya masalah pengecualian untuk artis budaya pop harus direvisi dengan hati-hati. Pada akhirnya, tidak ada kebijakan konkret terkait hal tersebut yang diputuskan dalam pertemuan itu. Di sisi lain, BTS dapat menerima tunjangan wajib militer mereka. Inilah kenapa fans tidak senang. Layanan militer nasional BTS telah menjadi topik yang banyak diperdebatkan dan sensitif. Di satu sisi, BTS berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Korea Selatan dan kelanjutan Hallyu Wave. Di sisi lain, BTS sendiri telah menyatakan keinginan mereka untuk mengabdi pada negara dan saat ini tidak ada kriteria berlaku bagi artis budaya pop yang menerima pengecualian. Pada 1 Agustus 2022, Lee Jong-sop, Menteri Pertahanan Korea Selatan, berbicara tentang tunjangan khusus yang mungkin diberikan untuk BTS. Sementara tunjangan masih akan membuat para anggota memenuhi layanan nasional mereka, itu juga akan memungkinkan BTS diberi waktu berlatih dan tampil di luar negeri. Sementara beberapa penggemar memperdebatkan apakah kemungkinan kompromi ini akan membuat BTS terlalu banyak bekerja sampai batas yang tidak adil. Semakin banyak penggemar yang menyuarakan rasa frustasi mereka dengan waktu pengumuman penting ini. Meskipun berita itu dapat dimengerti sebagai topik yang sangat banyak dibicarakan, penggemar menunjukkan bahwa rilis informasi itu secara negatif bertepatan dengan penampilan J-Hope di Lollapalooza. Idola berbakat itu membuat sejarah saat ia menjadi headline di festival musik, tapi seperti yang ditunjukkan oleh penggemar, outlet berita berfokus pada berita militer dan bukan pada merayakan pencapaian J-Hope. Fans kecewa dengan perbandingan liputan antara kemungkinan tunjangan dinas militer dan pencapaian pemecahan rekor J-Hope. Fans juga kesal karena outlet berita memanfaatkan kesuksesan BTS tanpa benar-benar mendukung ikon global tampaknya menjadi pola yang tidak pernah berakhir. Penggemar lain menunjukkan bahwa selain pencapaian luar biasa J-Hope, BTS juga punya banyak topik berita lain yang dapat diprioritaskan oleh berita itu, tapi sebaliknya semua fokusnya pada kemungkinan uang saku. Yang ketiga, setelah istirahat panjang, Run BTS akhirnya kembali. Variety show mingguan populer BTS, Run BTS, siap untuk dilanjutkan setelah istirahat 10 bulan yang panjang. Berita itu diumumkan melalui saluran online resmi BTS pada 1 Agustus. Acara ini akan menayangkan episode spesial 16 Agustus mengikuti jadwal hari Selasa yang biasa seperti musim-musim sebelumnya. Tapi perubahan baru akan membuat pertunjukan lebih mudah diakses oleh penggemar. Alih-alih merilis episode hanya di V-Live dan Weverse, episode terbaru ini akan tersedia di YouTube. Juga seperti yang diharapkan ARMY, lagu pembuka baru untuk acara itu kemungkinan besar adalah Run BTS dari album terakhir grup Proof. Episode terakhiran BTS musim 3 ditayangkan 12 Oktober 2021. Selama episode itu, grup tersebut mengumumkan bahwa acara itu akan istirahat sementara karena para anggota membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi mereka. Fans sedih dengan penghentian yang tiba-tiba, meskipun mereka mendukung BTS untuk mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan. Sekarang, setelah pertunjukan kembali, ARMY tidak bisa lebih bahagia. Kabar itu datang saat ARMY masih dalam masa pemulihan dari penampilan legendaris yang dibawakan J-Hope sebagai headliner di Lollapalooza beberapa jam yang lalu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.